Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang santet. Santet tulang. Seperti apa sih ceritanya? Mari kita mulai. "50 hari pertama, dia akan menuruti semua kemauanmu. 50 hari selanjutnya, dia pelan-pelan akan mati." Sleman hari ini panas sekali. Aku tak pernah menyukai udara Sleman yang sumuk kalau kata orang Jawa. Kuparkir mobilku di rumah kontrakan yang sudah menaungiku selama 6 bulan terakhir. Ya, namaku Jenny dan aku adalah seorang mahasiswa tahun ketiga di sebuah PTN terkemuka di kota Jogja. Seperti layaknya anak muda perantauan lainnya yang menginginkan kebebasan, aku memilih mengontrak bersama teman-temanku di sebuah kontrakan di dekat kampus. Kontrakan ini sebenarnya adalah rumah dari keluarga salah satu teman kontrakanku. Namanya Citra. Pemilik rumah ini adalah tantenya Citra. Setelah bercerai, rumah ini tak ada lagi yang menempati, sehingga tantenya menyuruh Citra untuk menjadikan rumah ini sebagai kos-kosan putri. Namun karena saat ini geng kami yang sudah bersahabat sejak SMA ingin sekali tinggal di satu kos yang sama, akhirnya kami memutuskan untuk mengontrak rumah tantenya Citra dengan membayar full di awal. Di kontrakan ini kami tinggal berlima. Aku, Citra, Winda, Dwi, dan Sasa. Ada juga seorang ART bernama Mbak Asih yang tinggal bersama kami dan tukang kebun yaitu Lek Dirman yang datang 3 hari sekali. Kontrakan ini sangat ramai karena memang teman-teman kami bebas untuk berkunjung sewaktu-waktu. Apalagi kami berlima berkuliah di fakultas yang berbeda-beda. Suasana kontrakan tentunya riuh, layaknya kontrakan mahasiswa pada umumnya. Rumah ini memiliki 6 kamar, 3 dengan kamar mandi dalam, serta 1 kamar pembantu dan servis area. Ketiga kamar yang memiliki kamar mandi dalam terletak di lantai 2, sedangkan kamar di lantai 1 harus rela berbagi kamar mandi dengan tamu kontrakan lainnya. Untung ada Mbak Asih yang sigap membantu membersihkan kamar mandi sehingga kontrakan tetap bersih tertata. Aku tinggal di lantai 1 bersama Sasa karena kami trauma dengan gempa bumi sehingga memilih tidur di lantai bawah. Sedangkan Citra, Winda, dan Dwi tinggal di lantai 2. Itu pun Winda dan Dwi berbagi kamar, alias sekamar berdua. Semua karena Winda sejak dulu terkenal sering kesurupan, dan Dwi lah yang paling pemberani di antara kita semua. Konon memang Winda adalah anak indigo sejak lahir, sehingga sering mengalami kesurupan, dan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kami semua. 2 kamar kosong lainnya memang sengaja dibiarkan kosong agar sewaktu-waktu jika ada teman atau keluarga yang datang bisa menginap. Semua berjalan lancar hingga suatu hari kami mendapati Citra pulang dengan beberapa luka lebam di sekujur tubuhnya. Saat ditanya dia bilang jatuh dari motor. Kebetulan Citra memang menyukai motor lelaki. Padahal badannya bisa dibilang mungil, sehingga kami tidak kaget. Hanya saja Sasa sempat menginterogasi Citra dengan nada khawatir dan curiga karena motor Citra terparkir dengan aman tanpa lecet sedikit pun. Hari ini pun tak jauh berbeda karena Citra kembali pulang dengan bekas memar di lengan dan wajah yang bengkak. Sasa yang khawatir segera menelpon Dwi dan aku yang saat itu tengah berbelanja bulanan di supermarket agar segera pulang. Apalagi kali ini Citra sedikit murung. "Cit, aku boleh masuk nggak?" ujarku sambil mengetuk pintu kamarnya.
Masuk aja, Beb. Suara Citra terdengar pelan. Kenapa? Aku membuka pintu dan mendapati Citra tengah berbaring di kasur. Seperti kata Sasa, tangannya memar dan wajahnya bengkak seperti habis menangis. Kamu kenapa? Jatuh lagi? Tanyaku pelan. Iya, Beb. Tadi lagi nyoba motor baru Fikri, kata Citra pelan. Fikri adalah pacar Citra yang sudah berpacaran sejak awal kuliah. Aku merasa ada sedikit kebohongan dari suara Citra yang lemas, tak seceria biasanya. Namun aku mencoba menghargai keinginannya untuk tidak menceritakan masalah yang sebenarnya menimpanya. Oh, yowes kalau begitu, mau diobatin gak itu memarnya? Tanyaku sambil meraih kotak P3K yang sudah ku tenteng sejak tadi. Citra mengangguk. Yang ku tak tahu bahwa kebenaran akan segera terungkap dan menjadi awal kisah malang yang menimpa Citra, keluarganya, serta kami para penghuni kontrakan. Siang itu, aku, Dwi, Winda, dan Sasa baru pulang nongkrong dari mall. Sebagai anak kelahiran ibu kota, memang hobi kami adalah menghabiskan waktu di mall dan pusat perbelanjaan. Apalagi keluarga Winda, Sasa, dan Citra memang keluarga yang sangat mampu. Kami biasa datang ke mall dari waktu baru buka jam 10 pagi dan pulang di sore hari. Namun hari ini entah kenapa Winda mendadak ribut ingin pulang karena kepalanya sakit sekali. Khawatir Winda akan kumat di tengah mall, akhirnya kami menuruti kemauannya untuk pulang. Di perjalanan Winda sangat gelisah, tapi kami pikir hal itu karena kepalanya sakit. Ternyata Winda merasakan firasat yang kurang baik di kontrakan saat itu. Saat kami sampai, ada motor Fikri di depan kontrakan, terparkir rapi. Tak lama kami mendengar bunyi barang-barang terjatuh dan jeritan Mbak Asih. Langsung kubuka pintu masuk yang tak terkunci, dan ternyata di ruang tamu Fikri tengah menjambak rambut Citra yang terbaring di lantai. Mbak Asih tergopoh-gopoh berusaha melerai mereka berdua, tapi kalah dengan badan Fikri yang besar. Melihat hal itu kami langsung naik pitat. Sasa mengambil sapu ijuk yang biasa dipakai menyapu teras dan menggebuki Fikri, sementara aku ikut menarik dan menendangi pria berdebah itu. Winda dan Mbak Asih sendiri langsung menyelamatkan Citra dan membopongnya masuk ke dalam rumah. Kata-kata kasar terus terucap dari mulutku dan Sasa. Di luar Dwi berteriak minta tolong, sehingga warga di sekeliling rumah mulai berdatangan untuk melerai kami. Akibat peristiwa itu, kami dilerai Pak RT dan Fikri diusir dan tidak boleh datang lagi ke wilayah tempat tinggal kami. Tak hanya itu, kami pun terkena dinasehati tidak boleh membawa lagi lawan jenis ke dalam rumah kontrakan karena kami semua perempuan. Malam itu kami semua tidur di kamar Citra. Winda dan Sasa tidur di kasur bersama Citra, sedangkan Dwi di sofa dan aku di karpet. Kami menyalakan TV dan menonton film kartun bersama untuk meredakan ketegangan akibat peristiwa yang terjadi di siang hari itu. Cit, janji sama aku, kamu gak bakal balikan sama Fikri lagi, kata Sasa dengan nada perang sebelum kami tertidur. Citra hanya mengangguk lemah. Ia sudah mengaku kalau selama beberapa bulan terakhir ini Fikri menjadi pribadi yang berubah. Pria yang tadinya sopan dan penyayang itu mendadak menjadi ringan tangan dan mudah tersulut emosi. Hari ini juga Fikri marah sekali karena Citra tak mau diajak makan bersama karena malas keluar rumah. Masalah sepele seperti itu membuat Fikri mendadak cemburu dan menuduh Citra tak mau jalan bersamanya karena tak menganggap Fikri sebagai pacarnya. 2 bulan berlalu setelah kejadian itu tanpa hal yang berarti. Kami juga pelan-pelan sudah melupakan kejadian pemukulan Citra dan sibuk dengan kegiatan kuliah masing-masing. Citra juga sepertinya sedang dekat dengan seseorang yang belum ia kenalkan kepada kami. Setiap kami bertanya, dia hanya berkelakar. Takut digebukin lagi sama kalian.
Malam itu aku sedang mengerjakan tugas di rumah temanku yang lain. Sedangkan Winda sedang berpacaran di ruang tamu bersama pacarnya, Chris. Dwi dan Sasa berada di kamar masing-masing. Saat semua mendengar suara gubrak yang sangat kencang di depan rumah, semua berlari keluar, termasuk Mbak Asih, karena penasaran akan suara tersebut. Ternyata Citra terjatuh dari motornya di garasi. Chris dan Dwi berusaha mengangkat motor dan menggendong Citra. Saat itulah mereka tersadar bahwa Citra sangat pucat dan nafasnya tersenggal-senggal. Tak menunggu lama, mereka semua melarikan Citra ke rumah sakit terdekat. Di situ mereka diberitahu oleh dokter bahwa Citra dalam kondisi demam serta dehidrasi yang cukup parah, sehingga harus dirawat inap selama beberapa hari. Mengetahui kondisi ini, sepulangnya dari mengerjakan tugas, aku langsung pulang ke kontrakan untuk menyiapkan barang-barang Citra. Namun baru saja sampai di depan pintu kontrakan, aku merasa ada hawa yang aneh, serta bau yang sangat busuk tercium di depan pintu. Apa mungkin hanya tikus mati ya? Pikirku berusaha mengalihkan suasana. Aku segera berjalan ke arah kamar Mbak Asih untuk meminta dibantu membereskan barang-barang Citra. Untuk sampai ke servis area, aku harus melewati dapur terlebih dahulu. Dari jendela dapur yang mengarah langsung ke taman belakang tempat Mbak Asih biasa menjemur pakaian, aku seperti melihat sosok Citra sedang berdiri di dekat jemuran. Kukucek mataku untuk memastikan apa yang kulihat nyata. Dan benar saja, bayangan itu menghilang. Gak mungkin Citra ada di rumah, karena anak-anak saat ini berada di rumah sakit bersama Citra. Segera aku berjalan melalui lorong menuju bagian belakang rumah dan sampai ke servis area kamar Mbak Asih. Baru saja aku hendak mengetuk kamar Mbak Asih, terdengar suara Citra lirih di belakangku. Jenny, tolong aku, please. Aku tidak berani menengok dan langsung menggedor kamar Mbak Asih lebih kencang lagi. Mbak Asih, bangun! Tak lama terdengar suara kunci pintu dan Mbak Asih membuka pintu dengan wajah mengantuk. Loh, non Jenny udah pulang, yang lain sudah pulang juga. Belum Mbak, tadi garasi masih kosong. Mbak bantu aku beresin barang-barang Citra ya. Pintaku sedikit terburu-buru karena bulu kuduku masih merinding akibat peristiwa tadi. Aku yakin sekali ini bukan Citra. Entah kenapa instingku mengatakan yang barusan itu bukan manusia. Mbak Asih sepertinya tidak menyadari kejadian barusan, karena ia berjalan santai seperti biasa menuju lantai 2. Aku mengikuti dari belakang. Kamar Citra memang terkunci, namun Mbak Asih punya kunci cadangannya sehingga kami bisa masuk. Hawa kamar itu terasa pengap atau singgup dalam bahasa Jawa. Sepertinya kamar ini sudah lama tidak dibuka dan dibersihkan. Mbak Asih pun sepertinya merasakan kepengapan itu dan membuka jendela kamar Citra. Duh non Citra, udah lama nggak pulang sih, kamarnya jadi kotor, gumam Mbak Asih. Loh, memang Citra selama ini nggak pulang Mbak? Udah beberapa hari ini non Citra suka nginep di rumah temennya non. Saya pikir non tahu, kata Mbak Asih dengan nada biasa. Aku memang cuek sehingga tak menyadari Citra tak pulang beberapa hari. Memang kami terbiasa individualis dan tidak saling mengganggu urusan pribadi masing-masing, sehingga tak memperhatikan kalau Citra tak pulang ke kontrakan seperti biasanya. Segera aku ambil koper Citra yang berada di bawah kasur dan meminta Mbak Asih menyiapkan baju dari lemari, sementara aku mengambil alat mandi di kamar mandi Citra. Baru saja aku masuk ke kamar mandi, aku langsung dikagetkan dengan cerita Mbak Asih. Astagfirullahaladzim! Cerit Mbak Asih kencang. Aku berlari keluar. Mbak Asih sudah jatuh terduduk di depan lemari. Aku segera menghampiri dan membantunya berdiri. Kenapa Mbak? Barusan waktu Mbak buka pintu lemari, kayak ada anjing hitam meloncat keluar non. Mbak Asih terlihat ketakutan dan menitikkan air mata. Baru aku sadar
bahwa ada sesuatu tak beres yang sedang terjadi saat ini di kontrakan kami. Segera aku kirim pesan melalui BBM kepada Sasa untuk pulang terlebih dahulu membantu kami. Pesan ini langsung terkirim. Tak lama Sasa menelponku. Ia mengatakan tak bisa pulang karena mendadak Winda ikut pingsan. Sehingga sekarang mereka mengurus 2 orang yang pingsan di rumah sakit. Kepalaku pening. Akhirnya aku kemasi barang-barang Citra seadanya dan mengajak Mbak Asi untuk ikut serta ke rumah sakit. Setelah mengunci rumah, kami segera menuju ke rumah sakit menggunakan mobilku. Entah kenapa perasaanku sangat tidak enak. Di rumah sakit, aku langsung menuju ruang UGD. Baru saja ndak masuk, kulihat Dewi keluar dari ruang UGD. Dwi, gimana Winda sama Citra? Dwi menggelengkan kepala pelan. Winda, bisa-bisanya dong, kita lagi panik, dia kumat. Kesurupan lagi, tanya aku. Dewi mengangguk dan mengisyaratkan agar aku dan Mbak Asi mengikutinya menuju UGD. Mbak Asi mengikutiku dari belakang sambil menggeret koper Citra. Dia berbisik pelan. Non, harusnya kita tadi sekalian ambil barangnya Mbak Winda ya. Aku menepuk jidat. Kalau begitu kan kami harus bolak-balik ke kontrakan sekali lagi. Padahal tadi saja kami terpirit-pirit meninggalkan kontrakan tersebut. Besok pagi aja deh Mbak, sementara nanti kalau pada nginep disuruh pakai baju rumah sakit aja. Jujur aku keberatan kalau harus kembali ke kontrakan lagi dan menghadapi kejadian di luar nalar seperti tadi. Tapi aku juga malas kalau harus menceritakan kejadian ini. Selain di luar akal sehat, aku sebenarnya tidak percaya hal-hal yang seperti itu. Walaupun sudah beberapa tahun terakhir ini, aku berusaha menerima bahwa teman sekontrakanku ada yang hobi kesurupan. Iya non, nanti saya bareng non ya, saya juga takut, kata Mbak Asi sambil berbisik. Di kamar UGD, aku mendapati di salah satu bed, Winda terbaring tak sadarkan diri, sementara Chris menggenggam tangannya. Sedangkan di bed sebelahnya terbaring Citra, namun Citra yang terbaring tak seperti Citra yang kukenal. Tubuhnya kurus dan kulitnya benar-benar pucat. Di bawah matanya terdapat lingkaran hitam yang cukup tebal, seperti tidak tidur berhari-hari. Padahal sepertinya beberapa hari yang lalu kami masih mengobrol dengan Citra yang ceria. Bagaimana kondisi Citra? Dwi, Sa, tanyaku kepada kedua kawanku yang sedari tadi berjaga dengan muka tegang tersebut. Tadi habis tes darah, gak ada apa-apa, tapi kata dokter dia beneran kayak orang gak minum berhari-hari, dehidrasi plus demam juga. Sasa menghela nafas. Udah tes narkoba? Pikiran logisku berusaha mengalahkan segala pikiran jelek yang berkecamuk di kepalaku saat ini. Sasa menggeleng. Gak mungkin lah Jen, kamu kenal kan dengan Citra? Gak mungkin. Bisa aja sih Sa, kan secara hidup dia juga lagi berat, kata Dwi pelan. Apa kita minta ke dokter aja ya? Ya narkoba pun gak mungkin, tahu-tahu Citra jadi sehancur ini sih Jen. Sasa menggelengkan kepala. Gak secepat itu juga. Aku terdiam. Sasa ada benarnya. Aku juga harus menghargai pendapatnya karena Sasa satu-satunya yang berkuliah di fakultas kedokteran. Dia harusnya lebih paham soal hal-hal seperti ini. Kalau ngelihat Winda tiba-tiba kumat, kata Dwi, bisa jadi penyebabnya hal gaib loh Jen. Aku menghela nafas dan menatap Mbak Asi. Wajahnya masih menunjukkan ketakutan. Aku pun juga sebenarnya sangat takut. Sebenarnya tadi di rumah ada kejadian gak masuk di akal guys. Tapi aku gak berani cerita sekarang. Nanti aja kalau Citra udah masuk kamar, bisikku. Sasa dan Dwi mengangguk. Sepertinya mereka paham hal yang kumaksud. Malam itu kami segera mengurus surat-surat administrasi untuk kepentingan rawat inap Citra, serta menghubungi keluarga Citra di Jakarta dan tante pemilik rumah kontrakan. Sementara itu Chris mengurus Winda.
1 jam kemudian, Winda sudah sadar seperti sedia kala, sedangkan Citra sudah mendapatkan kamar. Setelah mengurus berkas Winda, kami berkumpul di lobi rumah sakit. Malam ini kamu mending nginep di tempat Chris dulu ya, Win. Sasa membuka pembicaraan. Situasi rumah lagi nggak kondusif. Nanti Jenny yang akan cerita ke kamu. Winda mengangguk. Iya, aku tadi tidur mimpi di rumah ada anjing banyak banget berkeliaran. Anjingnya serem, hitam, besar. Winda memang selalu tak sadar apabila habis kesurupan. Dia hanya merasa tidur dan bermimpi. Namun omongan Winda kali ini membuatku dan Mbak Asi bergidik. Chris mengangguk. Malam ini Winda tidur di rumahku. Kalian kalau belum berani pulang bisa ikut juga. Gak apa-apa, di rumah ada ibuku dan kakakku juga, jadi aman. Dwi dan Mbak Asi akhirnya ikut pergi mengungsi ke rumah Chris. Sementara aku dan Sasa memutuskan untuk berjaga di rumah sakit, menunggu tantenya Citra datang. Baru saja kami berjalan di lorong rumah sakit menuju kamar Citra. Di belakang kami terasa seperti ada banyak langkah mengikuti kami. Aku dan Sasa berpandangan, kemudian menengok ke belakang bersama-sama. Kosong, tidak ada apa-apa di belakang kami. Kami kembali berjalan dengan lebih cepat sambil berpegangan tangan. Kulihat Sasa berkomat kami membaca doa, sedangkan aku hanya berusaha berpikir positif. Tak terasa kami sampai di depan kamar Citra. Kudorong pintu kamar itu, namun pintunya tidak bisa terbuka. Kok kekunci, Sa? Ah masa, nggak mungkin masa dikunci. Kami berpandangan dan berusaha mendorong dan menarik pintu tersebut, namun pintu tak juga terbuka. Aku panggil suster ya, Jen. Sasa beranjak pergi. Sa, jangan tinggalin aku. Aku berusaha mengikuti Sasa. Namun saat mataku tertuju ke bagian depan pintu, aku melihat sesuatu yang harusnya tak aku lihat. Dari kaca susu kecil yang ada di bagian depan pintu kamar rumah sakit tempat Citra dirawat itu, aku melihat sesosok gelap memamerkan taringnya kepada aku. Astagfirullah, Sasa! Aku menjerit sambil mundur. Jeritanku sepertinya cukup kencang karena tiba-tiba beberapa orang di kamar sekitar Citra keluar dan menatapku bingung. Tak lama suster datang tergopoh-gopoh. Sementara aku masih terdiam, berusaha mencerna apa yang terjadi. Kenapa, Mbak? Tanya salah satu suster itu kepada aku. Aku hanya bisa menunjuk pintu sambil memejamkan mata karena takut. Suster itu mengernyitkan dahinya dan membuka pintu kamar. Kali ini pintu langsung terbuka. Dia kembali memandangku dan Sasa dengan bingung. Ini bisa dibuka, Mbak, pintunya? Kata suster itu dengan nada kesal. Ia masuk dan mengecek kondisi Citra yang masih belum sadar. Aku merasa kesal, aku berasa diprank sama setan. Kami mengikuti suster itu masuk, namun aku masih merasa ketakutan dan shock karena melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sasa berdiri di sebelah Citra dan mengelus rambutnya. Rambut Citra langsung rontok cukup banyak di tangan Sasa, sehingga Sasa terkejut. Gila, rontok banget. Sasa memandangi helaian rambut Citra di tangannya. Kok bisa sampai begini sih, Cit? Ya Tuhan. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara seorang perempuan. Sasa, Jenny, Tante Anne, pemilik kontrakan ternyata datang. Ia datang sendirian, namun dengan wajah yang tak kalah bingungnya. Tante, akhirnya datang juga. Sasa segera menghampiri Tante Anne. Ini Citra, Sa. Ya Allah, kok bisa sampai kurus banget gini, Sa? Dia kenapa? Tante Anne menunjukkan wajah sangat khawatir. Sasa menggelengkan kepala. Kemarin masih baik-baik aja, Tan. Tahu-tahu malam ini pulang langsung jatuh dari motor di garasi. Kok bisa sampai begini ya? Apa dia nggak mau makan atau gimana, Sa? Tante Anne nampak begitu sedih. Ia menggenggam tangan Citra yang kurus dan pucat. Sasa menggelengkan kepala.
Aku juga hanya bisa menunduk. Rasanya anak-anak di kontrakan memang tak sadar kalau sudah beberapa hari ini kami tidak menyadari keberadaan Citra di kontrakan tersebut. Belakangan ini Citra jarang telepon tante. Biasanya kami sering ngobrol, tapi belakangan ini dia nggak telepon tante lagi. Tante Ana membuka pembicaraan. Tante pikir dia lagi sibuk kegiatan aja di kampus. Kok tahu-tahu Sasa telepon kalau Citra pingsan. Oh iya, Fikri udah dikasih tahu, Sa. Aku mengernyitkan kepala. Fikri sama Citra kan udah putus udah agak lama, Tan. Hah? Masa? Tante Ana mengangkat alisnya. Baru beberapa minggu yang lalu kok Fikri main ke rumah tante yang di kota. Terus juga masih sering WhatsApp tante juga. Kemarin perginya juga sama Citra. Aku dan Sasa berpandangan. Jadi selama ini Fikri dan Citra masih ada hubungan. Pantas Citra menutup-nutupi kedekatannya dengan berbagai alasan kepada kami. Malam itu kami menunggu Citra tersadar secara bergantian. Untung kamar yang digunakan adalah kamar VIP, sehingga ada sofa dan kasur bagi keluarga yang mendampingi. Aku dan Sasa tidur di sofa, sedangkan Tante Ani di kasur pendamping. Aku dan Sasa berpura-pura ingin nonton TV, sehingga kami menyalakan TV yang ada di kamar tersebut supaya suasana tak kembali mencekam. Untung pagi itu Citra terbangun setelah lebih dari 11 jam tak sadarkan diri. Hanya saja matanya kosong dan ia tak banyak bicara. Kulihat Sasa memeluk dan menggenggam tangan Citra penuh rasa khawatir. Kamu kenapa, Cit? Kok bisa sampai begini deh? Citra tak banyak memberikan tanggapan, hanya anggukan atau gelengan kepala pelan. Sasa dan Tante Ana bergantian menyuapi Citra dengan buah dan bubur pagi itu. Namun Citra menolak untuk makan. Sementara itu, aku ada kelas pagi sehingga harus meninggalkan rumah sakit duluan. Sialnya, itu berarti aku harus kembali ke kontrakan terlebih dahulu. Karena aku tak berani kembali sendirian ke kontrakan, aku memutuskan untuk menjemput Mbak Asih, Dwi dan Winda terlebih dahulu ke rumah Kris. Sampai di rumah Kris, ibunya Kris menyambutku dengan wajah khawatir sekaligus lega. Mbak Jenny, Tante dengar dari Kris katanya di kontrakan lagi ada yang nggak bener ya? Aku mengangguk. Mamanya Kris dan Kris memang lebih paham mengenai hal-hal klinik seperti ini. Karena setauku, memang mereka masih mempercayai hal-hal berbau klinik. Mereka juga sering membantu Winda saat kesurupan dulu. Ini Tante kasih garam, nanti ditabur di sekeliling rumah. Dan kalau bisa ditabur di depan pintu kamar dan jendela Citra dan Winda ya. Ibunya Kris menyerahkan setoples garam kepada aku. Aku mengambil toples besar berisi garam kasar dari tangan ibunya Kris sambil mengucapkan terima kasih. Jujur ini memang di luar nalar dan logika aku, sehingga aku hanya mengiyakan. Paling nanti yang bertugas menabur adalah Winda dan Kris. Tak lama Winda, Mbak Asih dan Dwi sudah siap untuk pulang. Kami berpamitan dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kris dan ibunya yang sudah sigap menampung pengungsi dari kontrakan kami. Nanti kalau ada apa-apa jangan ragu kesini ya Mbak Jenny. Tante pasti bantu semampu Tante. Pesan Ibu Kris kepadaku sebelum kami pulang. Di perjalanan aku menceritakan hal yang terjadi padaku dan Sasa, serta cerita kedekatan kembali antara Fikri dan Citra yang tak kami ketahui sebelumnya. Winda hanya mengangguk-angguk, sementara Mbak Asih berkali-kali berzikir mendengar ceritaku. Tak terasa kami sampai di kontrakan. Suasana kontrakan masih terasa mencekam. Saat aku memarkirkan mobilku di garasi seperti biasa, tiba-tiba muncul Lek Dirman mengagetkanku. Loh, baru pada pulang dari mana? Pantas saja datang rumah kosong, garasi berantakan. Dule, bikin kaget aja. Aku berusaha berkelakar. Iya, semalam Mbak Citra masuk rumah sakit karena pingsan. Loh, sakit? Apa Mbak Citra? Tanya Lek Dirman. Mukanya seperti kebingungan. Dehidrasi Lek, sekarang dirawat di rumah sakit, jawab Dwi sambil membuka pintu kontrakan.
Aku melihat gelagat Lek Dirman seperti kebingungan. Kenapa, Lek? Ada apa? Lek Dirman mengangkat alisnya. Sebenarnya tadi saya sudah sempat nyapu halaman depan, Mbak. Terus saya nemu bungkusan sajen isinya tulang-tulang. Sepertinya dilempar dari luar pagar. Sudah saya bakar, Mbak. Kami berpandangan dalam diam. Situasi semakin mencurigakan. Sebenarnya ada apa dengan kontrakan ini dan Citra? Aku masih ingat kalau hari ini aku pergi kuliah dengan perasaan gamang. Kalau dipikir secara logis, apa yang terjadi hari itu memang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Apalagi menurut cerita Sasa yang seharian berjaga di rumah sakit, memang Citra sulit diajak berkomunikasi. Kami bersepakat Sasa yang paling dekat dengan Citra akan menjemput keluarga Citra di bandara. Sedangkan Dwi dan aku akan menunggu Citra, karena Tante Ana sang pemilik kontrakan akan pulang untuk mandi dan berganti baju terlebih dahulu. Sebelumnya kami sudah sepakat tidak menceritakan kondisi rumah kepada keluarga Citra, agar mereka tidak ketakutan. Hanya saja Lek Dirman memang sudah menceritakan kondisi rumah kepada Tante Ana lewat telepon. Kami tidak bisa mencegah hal itu karena Lek Dirman memang orang kepercayaan Tante Ana. Jen, aku boleh ikut kamu jaga di rumah sakit aja enggak? Tanya Winda lewat pesan singkat BBM kepada aku siang itu. Enggak, kalau kamu kesurupan enggak ada yang kuat ngangkat. Balasku singkat. Please, Chris hari ini ada UKM basket. Aku takut di rumah sendirian. Winda kembali membalas. Kan ada Mbak Asid dan Lek Dirman. Winda tidak membalas lagi. Enggak lama aku sedikit menyesal membiarkan Winda sendirian di rumah. Hanya saja enggak mungkin juga Dwi atau aku berjaga sendirian di rumah sakit. Akhirnya aku putuskan untuk menelpon Winda. Sesaat telepon tidak tersambung. Aku menghela nafas antara kesal dan bingung. Tak lama Dwi datang menghampiriku yang sedang duduk di kursi tunggu dekat kamar. Kok kamu gak masuk ke dalam? Dwi masih bertanya dengan polos. Dia sepertinya lupa kejadian yang menimpaku semalam. Nungguin kamu, yuk bareng. Ini Winda pengen ikut ke sini, tapi aku larang. Setelah aku pikir-pikir, kasihan juga. Gimana kalau kamu telepon dan ajak ke sini? Dwi mengeluarkan ponselnya dan menelpon Winda. Tak ada jawaban. Dwi mengernyitkan dahi. Winda. Tiba-tiba terdengar suara bergemerisik dari ponsel Dwi, serta suara lengkingan yang cukup keras, dan jawaban dari suara yang kami tahu betul bukan suara cempreng Winda. Winda! Suara Dwi memanggil Winda dengan kencang. Sontak Dwi melempar ponselnya sampai jatuh dan telepon langsung terputus. Kami berpandangan, bahkan Dwi yang paling pemberani di antara kami pun sepertinya kaget dengan hal yang terjadi barusan. Belum sempat menarik nafas, ponsel itu bergetar, menandakan telepon masuk. Terpasang jelas nomor Winda yang menelpon ponsel itu. Dwi segera mengambil ponselnya dan mengangkat telepon itu. Halo, Win. Suara Dwi kali ini bernada tinggi. Dwi, kamu miss call. Aku tadi lagi mandi, nggak kedengeran. Suara cempreng Winda kembali menyaut kami. Aku menarik nafas lega. Ya udah Win, kamu kesini aja, kita tunggu. Dwi berusaha tetap tenang, walau aku tahu dia pun sebenarnya agak khawatir dengan kondisi Winda di kontrakan. Kami berjalan menuju kamar Citra, dalam diam dan tidak berani membahas kejadian barusan. Di kamar, Citra nampak sedang dijenguk beberapa teman kuliahnya yang kami kenal karena pernah beberapa kali main ke kontrakan. Syukurlah ternyata Citra tak sendirian dari tadi. Namun Citra sendiri tetap tak banyak bicara dan hanya berbaring sementara teman-temannya ngobrol sendiri. Setelah beramah tamah dengan teman-teman Citra, salah satu temannya yang ku kenal bernama Andi membuka obrolan. Mas Fikri nggak kesini toh mbak? Enggak, belum tak kabari. Aku berusaha ngeles. Kenapa nih? Oh nggih mbak, jawabnya sambil melihat ke Citra dengan wajah sungkan.
nanya aja. Aku seakan teringat cerita Tante Ana kalau Fikri dan Citra sebenarnya masih ada hubungan dan seolah-olah belum putus. Rasa penasaranku timbul. Aku pun meminta kontak Andi dan teman-temannya dengan alasan agar suatu waktu nanti bisa menghubungi terkait perkuliahan Citra. Mereka mengiyakan. Tak lama Winda datang dengan ceria dan berpakaian dengan warna-warni cerah. Penampilannya sungguh kontras dengan penampilanku dan Dwi yang cukup polos karena baru pulang dari kampus. Setelah beramah-tamah dengan teman-teman Citra, mereka pun izin pulang. Aku mencolek Winda. Yuk, anterin mereka dulu ke depan. Winda dan Dwi seperti mengerti kalau ada hal yang ingin aku tanyakan kepada teman-teman Citra. Kami berjalan menuju lorong rumah sakit bersama-sama. Di, sebenarnya aku boleh tanya sesuatu enggak? Tanyaku sebelum Andi pergi. Apa mbak? Fikri sama Citra gimana sih di kampus? Andi menghela nafas. Ia sepertinya agak berat untuk bercerita, tapi akhirnya ia membuka mulut juga. Orang itu aneh kok mbak. Aneh kenapa mas? Sautku dengan bahasa Jawa pas-pasan berlogat Jakarta. Gimana ya mbak ngomongnya? Jadi sebenarnya Citra belakangan ini udah jarang ngumpul sama kita. Selalu sama Mas Fikri, mocok berduaan terus. Terus dia juga jadi sering bolos dan gak pernah ngampus lagi. Aku mengernyitkan dahi. Seingatku Citra tetap berangkat ke kampus seperti biasa. Namun Andi kembali melanjutkan ceritanya. Terus di kampus sama Mas Fikri, dia kayak gak boleh deket sama anak-anak mbak. Dikintilin terus sampai anak-anak risih. Ini dari kapan mas dia bolos-bolos gitu? Tanya Winda yang ada di sebelahku tiba-tiba. Nampaknya juga ia mulai curiga. Andi diam sejenak. Sekitar 1 bulan, 2 bulan ini mbak. Kayaknya sesudah UTS kemarin. Tiba-tiba mendadak dia jarang ngampus. Ditanya kemanapun nggak jawab. Aku dan Winda berpandangan. 2 bulan yang lalu sesudah UTS. Berarti sekitar waktu di mana kami gebukin Fikri di kontrakan. Kami pun berpamitan dengan Andi dan teman-temannya. Tak lupa aku mengirim pesan singkat kepada Dwi dan Sasa mengenai cerita barusan. Kami tak enak bercerita di depan Citra ataupun di grup karena takut mengganggu kondisinya saat ini. Malam itu tak ada kejadian aneh lagi. Setelah menyuapi Citra yang masih lemas, aku, Dwi, dan Winda menemani Citra menonton film kartun di salah satu channel anak di TV. Citra nampak sedikit tersenyum meski tak banyak bicara. Yang kami tidak tahu, di rumah, Sasa dan keluarga Citra sedang menghadapi hal yang lebih tak masuk di akal. Malam itu sekitar pukul 7 sore, ponselku berdering. Rupanya Sasa dengan nada panik memintaku untuk pulang ke kontrakan segera. Akhirnya dengan terpaksa, aku meninggalkan Dwi dan Winda berdua bersama Citra. Kupacu mobilku melewati jalanan yang macet menuju kontrakan. Pintu pagar kontrakan terbuka. Mobil Sasa terparkir seperti biasa di garasi. Tak ada yang aneh selain banyaknya sandal di depan rumah. Aku memarkirkan mobilku di pinggir jalan karena malas memasukkan mobil. Setelah aku perhatikan, ternyata ada Lek Dirman, Pak RT dan salah satu tetangga kami, Pak Badrun, yang merupakan pengurus masjid dekat kontrakan di teras depan kontrakan kami. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam. Pak RT, Lek Dirman dan Pak Badrun menengok kepadaku dan menganggukkan kepala sambil menjawab salam. Belum sempat aku masuk ke dalam rumah, Sasa berlari keluar. Jenny, sini cepat. Nada suara Sasa yang panik membuatku bingung. Ada apa ini sebenarnya? Pertanyaanku segera terjawab saat aku melihat Tante Mira, ibunya Citra, duduk di sofa menggunakan mukena dan sedang mengompres wajah dengan kantong es batu. Jidatnya sedikit benjol dan merah. Sedangkan kakak Citra, Mas Doni, duduk merangkul ibunya.
"Tante, kenapa?" Tanyaku bingung. Mas Doni menjawab, "Tadi Bunda lagi sholat, Mbak. Terus ada yang ganggu Bunda dan ngelempar Bunda, Mbak." Aku segera beristighfar, masih tak percaya dengan apa yang ku dengar. Aku sedikit limbung. Terlalu banyak hal aneh yang terjadi setelah 2 hari ini, sehingga aku masih bingung dan bagaimana harus menanggapinya. Jadi menurut penuturan Tante Mira dan Mas Doni, mereka sampai dikontrakan sekitar maghrib, sehingga Tante Mira yang taat langsung bersiap untuk sholat. Setelah berwudu, Tante Mira memutuskan untuk sholat di kamar Citra, karena Mas Doni juga sedang berganti baju di kamar tamu. Saat sedang ruku, tiba-tiba ada yang menendang tubuh Tante Mira hingga terjerembab ke depan. Belum sempat bangkit, tubuh Tante Mira seakan terlempar ke depan, sehingga mengenai kaki kursi meja belajar Citra yang terbuat dari kayu sampai benjol. Tak hanya itu, di saat yang sama, Mas Doni mendengar lolongan anjing dari kamar Citra, sehingga ia yang penasaran langsung membuka pintu dan menemukan Tante Mira yang sudah lemas karena kejadian barusan. Panik, Mas Doni berteriak memanggil penghuni rumah yang lain. Sasa dan Mas Doni membopong Tante Mira turun, sedangkan Mbak Asi dan Lek Dirman yang waktu itu masih di rumah langsung memanggil Pak RT. Berdasarkan penuturan Pak Badrun yang ternyata juga sering menangani Rukiah, ada sesuatu yang gak beres di halaman depan kontrakan kami. Pak RT, Pak Badrun, dan Lek Dirman segera menyisir halaman depan. Anehnya mereka kembali menemukan beberapa bungkusan aneh berisi tulang belulang, disisipkan di pagar, tempat sampah, dan lampu taman. Selain itu, Pak Badrun berkata mereka harus menggali tanah di bagian belakang rumah karena ada sesuatu yang gak beres juga. Akhirnya Pak RT dan Pak Badrun memanggil beberapa orang pemuda desa setempat yang semakin langka karena kebanyakan rumah di wilayah ini sudah menjadi kos-kosan, untuk membantu Lek Dirman menggali halaman belakang. Aku, Sasa, dan Mas Doni hanya bisa membaca doa sambil mendampingi Bunda di ruang tamu, sementara Mbak Asih wirawiri membuat minuman. Tak lama ada panggilan dari salah satu pemuda yang menggali halaman belakang. Aku dan Mas Doni bergegas menghampiri tempat penggalian itu. Rupanya di tempat aku melihat Citra kemarin, salah seorang pemuda menemukan kepala anjing terpenggal yang dibungkus kain merah dan dikubur tak begitu dalam. Belatung dan cacing mengerubungi kepala anjing tersebut. Melihat pemandangan sadis itu, aku hanya bisa menangis ketakutan sambil beristighfar. Demikian pula dengan Mbak Asih yang tak henti-hentinya berzikir. "Ini pasti masih banyak lagi, Mbak, karena bisa sampai mencelakai orang sholat." Pak Badrun menoleh ke arahku. "Malam ini ayo kita cari dan buang semuanya," kata Pak Badrun lagi. Mas Doni menggeleng-gelengkan kepala seakan tidak percaya dengan hal yang dia lihat saat ini. Aku menoleh ke arah ruang tamu. Sasa cuma menganggukkan kepala sambil merangkul Bunda. Sementara itu Lek Dirman mengumpulkan semua bungkusan yang mereka temukan di halaman depan dan belakang. Total ada 6 bungkusan yang berhasil mereka kumpulkan. Semua dibuang dengan kain merah. Pak Badrun meminta kami semua berwudu terlebih dahulu di kamar mandi bawah. Setelah itu ia memimpin pasukan pemuda desa, Pak RT dan Lek Dirman untuk merapat ke tangga. Setelah berdoa sebentar, ia meminta kami untuk mengecek bagian belakang lemari, kolong kasur, serta tempat-tempat di mana orang bisa menyelipkan bungkusan-bungkusan aneh tersebut. Pencarian pun dimulai. Mbak Asih menemukan 1 bungkusan di balik tumpukan Indomie di dapur. Aku menemukan 1 di balik mesin cuci. Sasa tak sengaja menemukan 1 di balik sofa ruang tamu. Sedangkan Lek Dirman mendampingi para pemuda yang sedang mengobrak-abrik rumah kontrakan kami. Satu persatu terkumpul bungkusan-bungkusan aneh tersebut. Yang paling banyak berada di kamar Citra, di dalam lemari, di balik lemari, di kamar mandi, di bawah kasur.
Tak heran, hawa di kamar itu terasa sangat aneh. Mendengar hal itu, Bunda hanya bisa terisak sambil beristighfar. Akhirnya malam itu bungkusan-bungkusan tersebut dibakar di halaman depan setelah dibacakan doa-doa oleh Pak Badrun. Kami semua menghela nafas lega. Seharusnya ini semua sudah berakhir, tapi ternyata kami salah. Semua ini baru dimulai, setidaknya bagi Citra. Malam itu kami semua termasuk Mbak Asih tidur bersama di kamar Citra untuk menemani Tante Mira. Sebenarnya aku tak begitu ingin tidur di kamar itu, mengingat hal yang terjadi pada Mbak Asih dan Tante Mira kemarin-kemarin. Namun karena Sasa dan Mas Doni juga ikut menginap, aku pun memberanikan diri. Gak mungkin juga kan aku tidur sendirian di kamarku. Lady Derman, Pak RT dan Pak Badrun juga sudah pulang. Suasana sepi sekali, hanya sesekali terdengar kentongan warga yang sedang melakukan ronda. Aku teringat kalau kami belum menaruh uang jimpitan, tapi aku juga tak berani turun. Akhirnya aku paksakan untuk menutup mata untuk tertidur. Baru juga aku mulai terlelap, tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara ledakan di atas atap rumah kami. Aku terbangun, di sebelahku Sasa dan Tante Mira juga terbangun. Mbak Asih yang tertidur di karpet juga terbangun. Hanya Mas Doni yang masih terlelap. Suara ledakan bersaut-sautan semakin kencang terdengar. Aku melompat dari kasur Citra yang besar dan berlari membangunkan Mas Doni. Mas, bangun Mas. Namun Mas Doni tidak terbangun sama sekali. Aku yang khawatir segera mengecek nafasnya. Mas Doni masih bernafas. Belum sempat aku membangunkan lagi, tiba-tiba mata Mas Doni langsung terbuka. Namun kali ini aku yakin yang bangun bukanlah Mas Doni, namun suara hal yang lain. Kalian, perempuan-perempuan biadab, bisa seenaknya mengusirku, hah? Suara Mas Doni mengeram. Ia kesurupan. Lihat, dalam 50 hari lagi Citra akan mati dan menjadi budakku. Tiba-tiba suara ledakan berhenti. Mata Mas Doni kembali tertutup. Ia kembali tidur dengan tenang. Di belakangku, Sasa, Tante Mira dan Mbak Asih berpelukan bertiga dengan ketakutan sambil membaca ayat-ayat suci masing-masing. Tante Mira bahkan menangis terseduh-seduh. Melihat pemandangan itu, aku mendadak lemas. Barusan apa yang terjadi padaku dan Mas Doni? Tak lama Mas Doni terbangun. Ia mengeluh sekujur tubuhnya sakit. Tante Mira pun minta ditemani Mbak Asih mengambil minum untuk Mas Doni. Sumpah badan aku sakit banget Jen, kayak habis didudukin gorila. Anjir kamu Mas, lagi begini masih sempat-sempatnya bercanda, omelku kepada Mas Doni. Kamu ngimpi apa sih Mas emangnya? Kami berusaha untuk tak langsung mengatakan kepada Mas Doni kalau ia kesurupan. Tapi cerita Mas Doni sendiri berkata lain. Aku mimpi lagi ada di jalan di rumah ini Jen. Terus aku ketemu Citra lagi duduk di taman belakang. Aku datengin dong si Citra. Pas dia nengok, mukanya berubah jadi nenek-nenek. Serem gila. Terus dia minta tolong. Tulang-tulangnya dikubur dengan layak. Katanya dia ada di bagasi mobil Citra. Aku dan Sasa bergidik. Hah? Apa sih Mas? Aku serius. Aduh, kalau udah nggak sakit, aku mau cek mobil Citra. Mobil Citra sendiri sudah lama tidak digunakan. Mungkin sudah sebulan lebih. Mobil itu teronggok di bagian paling dalam bagasi. Alasannya karena dia malas harus mengeluarkan mobilku, Sasa dan Winda dari garasi. Ia juga lebih sering meminjam mobilku atau mobil Sasa kalau harus membawa mobil ke kampus. Kalau ada sesuatu di dalam mobil itu, kami harus tahu apa. Pagi hari pun tiba. Mbak Asih kembali memanggil Pak Badrun dan Pak RT. Bersama-sama kami mengecek mobil Citra, namun hasilnya nihil. Mas Doni bahkan sampai mendobrak mobil dan mengecek bagian kaki-kaki, tapi tak mendapatkan apa-apa. Pak Badrun sampai terdiam.
Diam-diam aku mengabari Winda dan Dwi di rumah sakit. Menurut mereka semalam Citra baik-baik saja, karena mereka semua tertidur nyenyak sampai pagi. Sebentar, kalau saya merasa yang salah bukan dari mobil ini mbak, tapi dari mobil itu, kata Pak Badrun sambil menunjuk mobil hitam yang terparkir di luar, alias mobil Sasa. Sasa langsung ketakutan. Sebentar pak, saya ambilkan kunci, dan langsung ngabur, ambil kunci mobilnya. Kami membuka bagasi mobil Sasa, dan benar saja, di bawah tutup lantai bagasi, tepatnya di tempat penyimpanan ban serep, kami menemukan sebuah karung besar yang dibuntal begitu saja. Ban serep Sasa sendiri tak tahu ada di mana. Setelah dibuka, karung besar tersebut berisi tulang belulang besar dan tengkorak binatang seperti kambing yang bertanduk. Aku dan Sasa menjerit sementara Pak Badrun beristighfar. Mbak Sasa, habis dari mana? Kok di mobilnya ada benda seperti ini? Tanya Pak Badrun halus. Sasa menggelengkan kepala. Enggak dari mana-mana pak, tapi, oh ya, sekitar beberapa minggu yang lalu Citra meminjam mobil saya pak, ke kampus. Sepertinya kalian semua memang dibuat enggak sadar sama sihir ini. Tulang ini bau sekali, tapi dari kemarin sepertinya tidak ada yang menyadarinya. Di rumah ini semuanya jarang berdoa ya. Aku hanya meringis mendengar tuduhan Pak Badrun. Jangankan berdoa, mandi saja kadang aku lupa. Yang rajin beribadah di rumah ini hanya Winda. Dia juga sering kesurupan. Lalu gimana solusinya Pak Badrun? Tanya Mas Doni. Ini tulangnya kita buang atau gimana? Pak Badrun menggelengkan kepala. Kalau dia berpesan minta dikuburkan dengan layak, memang kita sebaiknya menguburkan tulang-tulang ini lagi mas. Meski kita nggak tahu di mana. Jujur saya juga kurang paham hal seperti ini. Kalau boleh, saya mau memanggil orang yang lebih paham. Kami manggil Mang Bobon, Pak. Tanya Pak RT kepada Pak Badrun. Iya, mau nggak mau, dia pasti lebih paham harus ngapain. Aku sendiri tak asing dengan nama Mang Bobon. Mang Bobon adalah penjaga angkringan di dekat kontrakanku. Tepatnya hanya berbeda gang. Selain menjaga angkringan, beliau juga sering diminta mencari benda-benda yang hilang. Konon Mang Bobon memang orang indigo yang paham soal ini. Sedikit-sedikit aku paham kalau warga sini, terutama yang aktif di masjid, tak suka dengan kehadiran praktek Mang Bobon mencari barang hilang karena dianggap syirik. Angkringannya juga dianggap bingit karena yang makan konon bukan hanya manusia. Namun angkringan itu tetap ramai dengan anak kosan yang bokek tak sanggup makan di burjo dan pasien-pasien Mas Bobon yang datang dari berbagai penjuru Jogja. Tak lama setelah ditelepon Pak RT, Mang Bobon datang. Sepertinya ia baru selesai mandi. Ia masih muda sekali, kira-kira seumur Mas Doni, mungkin 28 tahun. Hanya saja tubuhnya sedikit bungkuk. Konon karena ia menggendong banyak jimat di pundaknya, sehingga badannya terasa berat. Ada Neng Jenny, sapa Mang Bobon kepadaku. Neng, jangan lupa pon dilunasi ya. Si Mamang, sempat-sempatnya nagih utang. Aku tertawa pahit. Memang aku kadang suka langganan nasi goreng di angkringan Mas Bobon dengan sistem pesan dulu bayar di akhir bulan. Mang, langsung aja. Ini ada kejadian nggak enak di rumah ini, kata Mang Badrun yang kemudian menceritakan kejadian malam sebelumnya. Mang Bobon hanya mengangguk-angguk mendengar cerita Pak Badrun. Ia pun mengambil karung berisi tulang belulang tersebut dan mengendusnya. Ini ada di mobil non Sasa, tanya Mang Bobon sambil menengok ke arah Sasa. Iya Mang, itu apa ya Mang? Sasa bertanya pelan-pelan, ketakutan. Mang Bobon tersenyum simpul. Yang naruh ini di mobil non Sasa bukan hanya pengen mencelakakan non Citra, tapi juga pengen mencelakai non Sasa. Oh iya, dan non Jenny juga. Tapi apa Mang? Tapi dia nggak mau kalian berdua langsung celaka.
dia mau mempermalukan kalian berdua dulu. Dan tulang-tulang ini cuma pengalih perhatian saja. Sihir sebenarnya nggak punya perantara dan sudah langsung ditanam di tubuh Non Citra. Sekarang Non Citranya di mana ya? Tanya Mang Bobon. Citra di rumah sakit, Mang. Jawab Mas Doni yang juga terdengar ketakutan. Wah, gawat Pak, Non, Mas. Kita semua harus ke tempat Citra sekarang, kata Mang Bobon. Kali ini mukanya serius. Kenapa, Mang? Soalnya siapapun yang nemenin Non Citra sekarang lagi diincar sama sihirnya, Non. Kami berpandangan. Winda ada di rumah sakit bersama Citra sekarang, dan bisa gawat kalau dia kumat. Mang Bobon kembali menengok ke arahku. Non Jenny punya garam. Punya, Mang. Aku teringat toples garam pemberian ibunya Chris yang kutinggal begitu saja di tasku sejak kemarin. Aku segera masuk dan mengambil tasku yang masih tergeletak di ruang tamu sejak kemarin sore. Nah, pas ini garam kasar, ada doa-doanya, kata Mang Bobon sambil memutar-mutar toples tersebut. Sorry ya Non, saya pinjam dulu kepalanya. Mang Bobon memegang kepalaku dan menaruh sejumput garam di upun-upun dan tengkuku. Demikian pula dengan Sasa. Biar nggak kesambet di jalan, kata Mang Bobon sambil meringis. Yuk, antar saya ke tempat Non Citra. Kalau begitu saya berjaga di rumah ini, Mang, kata Pak Badrun. Mas Doni dan Ibu di rumah saja, berdoa bareng saya untuk kelancaran Non Citra. Saya nggak boleh ikut, Pak, tanya Tante Mira bingung. Mang Bobon menggelengkan kepala. Justru lebih bahaya kalau keluarga ibu ada yang datang, kata Mang Bobon pelan. Karena sihir ini tujuannya untuk menghancurkan keluarga Non Citra. Jadi semua orang yang punya hubungan darah dengan Non Citra akan diincar juga. Aku tersentak karena teringat sesuatu. Tante Mira, kayaknya Tante Mira mending tanya Tante Ane deh. Kemarin Tante Ane datang lalu pulang. Tadi pagi aku tanya Winda, Tante Ana belum balik lagi ke rumah sakit. Kami semua berpandangan. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Mang Bobon yang duduk di sampingku tampak tersenyum simpul. Aku yang mengemudi jadi bingung. Mang Bobon senyum-senyum terus, kenapa sih? Saya seneng, Mbak, sudah lama nggak nemu kasus menarik kayak begini. Biasanya hanya ngurusin barang hilang aja. Saut Mang Bobon ceria. Hih, ini serem atuh Mang, bukan menarik, ungkap Sasa dari jok belakang. Mang Bobon kembali nyengir. Tapi ini sihirnya beda, Mbak. Ini medianya tulang. Ilmu hitam tingkat tinggi ini. Kalau nggak hati-hati, Mamang juga bisa celaka. Emang bedanya apa, Mang, kalau pakai tulang? Tanyaku penasaran. Pertanyaan yang salah, karena jawaban Mang Bobon membuatku bergidik. Orang yang mau menyelakai mbak-mbak semua ini bukan orang sembarangan. Tengkorak yang ada di belakang itu, kata Mang Bobon sambil mengerling ke arah bagasi mobilku. Ya, karung jahanam itu kami bawa serta ke rumah sakit. Adalah tengkorak mayat yang digali, tapi kepalanya diganti dengan kepala kambing. Nah, yang melakukan sihir ini harus menyodomi kambing itu terlebih dahulu sebelum melakukan ritual. Dia juga harus siap mati kalau ritual itu gagal, Mbak. Aku dan Sasa merinding gila. Apa ada orang yang segitunya untuk mencelakai kami? Apa salah kami? Sihir ini bisa dipakai untuk mengendalikan orang, Mbak. Nanti targetnya akan menjadi seperti boneka, bisa bergerak ke sana kemari sesuai kemauan pelakunya. Tapi sihir ini gak akan bertahan lama, karena dia cuma bisa bertahan di 50 hari pertama. 50 hari selanjutnya, orang yang dikendalikan akan kosong raganya, seperti boneka beneran. Nah, disitulah setan, jin, siluman rawan masuk ke tubuh orang itu, dan nantinya dia akan mati pelan-pelan. Kurang lebih kayak bunga yang habis mekar, terus layu begitu saja, Mbak. Jelas Mang Bobon. Aku merinding mendengar cerita Mang Bobon. Terus kita harus gimana, Mang? Tanyaku sambil teringat kondisi Citra yang memang seperti bunga yang layu perlahan. Mamang harus lihat kondisi Mbak Citra dulu.
Mamang cuma tahu kalau sihir begini sulit dibawa pakai ilmu putih, Mbak. Jadi harus adu hitam sama hitam. Mang Popon bisa ilmu hitam? Tanyaku lagi. Di belakang kulihat sepintas Sasa berkomat kamit membaca doa. Kita coba dulu, Mbak, kata Mang Popon singkat. Aku semakin meragukan situasi di depan mata kami. Apa iya kami bisa keluar dari situasi yang semakin gak masuk di akal ini? Tak terasa kami sampai di depan gedung rumah sakit yang baru dan megah. Aku memarkirkan mobil di bagian luar gedung, sengaja agar banyak cahaya matahari. Untung parkiran masih sepi, jadi kami tak perlu parkir di basement. Mang Popon meminta kami membawa tulang belulang jahanam itu. Harus dibawa banget, Mang. Kataku membayangkan membawa-bawa karung ini mengelilingi rumah sakit. Bisa-bisa kami di stop satpam. Tenang, Mbak, nggak bakal ada yang sadar kok, kata Mang Popon santai. Benar saja, sepanjang jalan tak ada seorang pun yang menggubris karung yang kutenteng tersebut. Namun aku merasa banyak mata yang tertuju padaku. Hanya saja mereka tak terlihat. Mang Popon seperti mengetahui keresahanku. Gak usah takut, Mbak, wajar aja penghuni sini gerah karena Mbak bawa benda semacam itu masuk ke tempat yang ramai. Aku makin bergidik. Pelan-pelan ku baca doa-doa yang ku hafal sejak TK. Sialnya aku cuma hafal doa sebelum makan. Kami kembali sampai di depan kamar Citra, tapi Mang Popon diam, wajahnya mengeras. Jangan masuk dulu, Mbak, kata Mang Popon pelan. Di dalam ada yang gak beres. Aku melihat Mang Popon menelungkupkan tangan di depan mukanya sebentar, sebelum akhirnya membuka pintu kamar rumah sakit itu. Aku dan Sasa melongok dari belakang pundak Mang Popon. Benar saja, kami melihat Citra berdiri di atas kasurnya. Darah mengalir dari tangannya, sementara infus dan alat-alat yang sebelumnya menempel di badan Citra sudah terguling berantakan. Di atas sofa dan kasur pendamping, Winda dan Dwi tampak tak sadarkan diri. Citra menengok ke arah kami dan Mang Popon. Wajahnya pucat, matanya berkilat sekilas. Angin dingin mendadak menerpa kami, persis adegan film horor. Ia hanya diam, menatap mata Mang Popon. Mbak, panggil dokter, kata Mang Popon. Saya tenangkan dulu Mbak Citra, sini karungnya. Aku dan Sasa mengangguk. Kami segera berlari memanggil dokter dan suster, sementara Mang Popon masuk ke dalam kamar, menghampiri Citra. Saat kami sampai, Citra sudah terkulai lemas di dekapan Mang Popon. Badannya dingin. Dokter dan suster segera memeriksa kondisi Citra. Sementara aku dan Sasa menepuk-nepuk pipi Winda dan Dwi membangunkan mereka. Setelah kembali memasang infus Citra dan memastikan ia hanya tertidur, suster dan dokter pamit. Winda dan Dwi hanya terpengung-pengung di sofa. Mang Popon melirik karung tulang belulang yang kini tergeletak di kaki Citra. Mbak, kalau boleh aku mau lihat punggung Mbak Citra. Kami berpandangan, namun Winda dengan sigap menekan beberapa tombol di kasur Citra, sehingga posisinya berubah menjadi duduk. Mang Popon meminta kami menyangga tubuh Citra, sementara Winda menyibakan gaun rumah sakit yang dipakai Citra, sehingga punggungnya terlihat. Mang Popon menggeleng-gelengkan kepala. Mbak Citra ini sudah ditanami sesuatu di tulang sumsumnya. Ini sudah susah untuk dilepas. Mbak Citra bisa mati. Ditanam apa, Mang? Tanya Sasa bingung. Tulang, kata Mang Popon. Seperti susuk, tapi dari tulang. Saya nggak sanggup melepasnya, tapi ada teman saya yang bisa. Cuma rumahnya di Bantul. Mbak Jenny dan Mbak Sasa mau mengantar saya ke sana. Aku mengangguk. Saat ini aku hanya ingin berfokus kepada penyembuhan Citra. Mang Popon kembali menengok ke arah Winda. Mbak Winda, bisa lihat juga kan? Winda mengangguk lemah. Tadi pagi rupanya saat mereka sedang beraktivitas pagi, memang ada hal yang aneh. Tiba-tiba Citra melolong, entah kenapa seperti anjing.
Dan lebih anehnya lagi, seakan-akan ruangan itu tiba-tiba dipenuhi suara anjing yang memekakan. Tak hanya Winda yang mendengar suara itu, Dwi juga mendengarnya. Mereka berdua tak kuat dan kemudian pingsan. Aku hanya bisa terpengong mendengar cerita seperti itu. Mang Bobon mengerutkan keningnya. Ia kemudian menatapku dan Sasa dengan wajah serius. Kalau begitu, gawat juga, Mbak. Kenapa gitu, Mang? Ini berarti Citra tahu kalau dia diisi sama ilmu-ilmu begini, kata Mang Bobon. Bisa jadi Mbak Citra yang naruh karung itu di mobil Mbak Sasa. Kami terbelalak, tak percaya. Buat apa Citra melakukan hal gila begini? Ini tidak seperti Citra yang kami kenal. Citra bukanlah orang yang percaya hal-hal klinik semacam ini. Dia juga tidak mungkin bermaksud mencelakai Sasa yang merupakan sahabat dekatnya sejak SMA. Gelap harus dibayar gelap, Mang. Itu yang aku dengar tadi, kata Winda lirik. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Sebenarnya ada misteri apa sih? Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi